tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan. Yes. Di hari yang luar biasa ini kita mau bersama-sama datang ke hadapan Tuhan kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa. Dengan tema di minggu ketiga di bulan Juli ini, kasih melenyapkan ketakutan. Katakan samping kanan kiri saudara, kasih melenyapkan ketakutan. Amin. Mari berikan sukacita, berikan sorak-sorai yang paling luar biasa untuk Allah kita. Sebab Kau bebaskan setiap kami Tuhan. Katakan saudara, lewati siang dan malam dengan imanmu ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Di setiap langkahku, yes, di setiap nafasku Tuhan, setiap nafasku hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu terberkah. Kau angkatku dari lembah gelap ke dalam, kepada terang-Mu, kepada terang-Mu. Katakan selamatkanku, selamatkanku, bebaskan. Kau bebaskan, lepas diriku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku, ku tinggikan, ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku, di hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh luar biasa lagi saudara. Sebab maut telah dikalahkan karena Yesus Allah kita yang luar biasa. Mari dengan imanmu say, maut telah dikalahkan, belenggu pun hancur, diriku telah merdeka. Karena darah-Mu, karena darah-Mu, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu. Sebab hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu terberkah. Kau angkatku dari lembah gelap ke dalam. Terima kasih Tuhan kepada terang-Mu. Selamatkanku, selamatkanku. Say, Kau bebaskan, Kau bebaskan. Lepas diriku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku, ku tinggikan, ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bersama-sama saudara katakan, Kau bebaskan,
karyamu. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kembali dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk, kita mau datang. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah harapan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu dan karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Allah, karena Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang menyembah hadapan Tuhan kita saudara. Tidak ada satu orang pun yang berdiam diri. Jangan urusi kanan kirimu, datang berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau besar, kasih-Mu kekuatan setiap kami. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan, nyata dalamku. Katakan saudara, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan berkuasa, sanggup bangkitkan. Angkat tanganmu saudara dan katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau besar. Mari datang sekali lagi saudara dan katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Katakan dengan iman-Mu, Kau pegang, yes Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup, yes Tuhan, sanggup
Katakan, hanya Kau Yesus kuatku. Terima kasih Tuhan. Ku percaya. Yes. Ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapanku, sumber kekuatan kami. Mari datang kepada Allah kita yang luar biasa, saudara. Mari kita mau menikmati kasih-Nya. Kita mau menikmati kekuatan yang Dia berikan pada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan kami, tidak pernah gagal. Kau pegang tangan setiap kami. Kami bersyukur Allah. Terima kasih Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu di dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, tak pernah Kau mengingkari janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang setia, kasih-Mu kekuatan menerangi jalan kami, membimbing langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, kata Tuhan. Kita mau percaya saat ini Tuhan. Kami mau percaya saat ini Allah. Sebab Engkau adalah Allah kami yang memegang tangan setiap kami. Allah kami yang menolong kami. Allah kami yang meneguhkan. Bahkan yang memberikan kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan saudara. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kau kekuatan setiap kami Tuhan.
ku aman dalam-Mu. Sebab Allah katakan bahwa Dia adalah sumber kekuatan. Dialah sumber kasih itu yang melenyapkan setiap ketakutan kita, yang melenyapkan setiap kekhawatiran kita. Sebab Dia adalah Allah yang memberikan kemuliaan di tengah setiap badai hidup yang kita alami. Saat kita berada di tengah badai, ingat saudara, kita punya Yesus, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah. Bahkan ketika kami lari jauh dari Engkau, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan ketika kami berpaling dari Engkau, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami berada, katakan saudara, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menguatkanku, Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kaulah pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi saudara, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku, Mari bersama-sama kita mau raih tangan Tuhan, katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu
percaya Kau adalah sumber kemenangan setiap kami. Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang melenyapkan ketakutan kami, Allah yang meneguhkan bahkan membawa kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan iman kami. Sama-sama saudara, dengan antusias kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Boleh lihat muka kanan kirinya, katakan dengan senyum, Allah yang melenyapkan ketakutan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan video pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun aku berada, aku mencari rasa aman. Mungkin karena betapa keras dan sulitnya hidup ini, aku masih bergantung pada hal itu. Aku tidak mau jadi korban dari bahaya atau kematian, tapi aku tahu aku butuh sesuatu. Aku harap ada yang melihat kelemahanku dan memahami dalamnya ketakutanku. Siapa yang bisa menjamin keamanan dan kedamaianku selain Sang Raja Damai, Yesus yang memiliki semua otoritas.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini, di mana kita ada di minggu yang ketiga di bulan Juli tahun 2021 ya. Kita dari tengah tahun, dari tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu begitu berjalan cepat dan saya selalu berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan bisa tetap sehat dalam kondisi yang terbaik dan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan saya juga mau kuatkan buat rekan, sahabat, Bapak Ibu yang mungkin dalam kondisi terpapar COVID-19, biarlah Bapak Ibu senantiasa terus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dan pertolongannya selalu ya dan amin dan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mau sama-sama untuk melihat bagaimana Tuhan berbicara lewat perjumpaan kita dengan firman-Nya hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau sampaikan tema khotbah saya adalah kasih melenyapkan ketakutan. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Saya berharap buat rekan, sahabat, dan jemaat, saudara sekalian menyaksikan tayangan ini yang mungkin saat ini mengalami terpapar COVID-19, biarlah firman ini menguatkan kita semua. Dan juga yang dalam kondisi sehat, biarlah firman ini juga menjadi satu pegangan kuat untuk kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi kita untuk melenyapkan segala ketakutan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, ini adalah kasih Kristus ya, bukan kasih yang lain, kasih agape ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, hal yang selalu menjadi pertanyaan saya adalah, dan juga mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, yang misalkan tayangan ini, ya, seringkali kita masih banyak menemukan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang masih hidup dalam ketakutan. Mengapa Bapak Ibu? Nah hari ini kita mau sama-sama kupas secara tuntas untuk kita mengerti bahwa kehidupan seperti itu adalah tidak benar di hadapan Tuhan ya. Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan dengan kasih-Nya dalam kita, seperti firman Tuhan hari ini katakan, yaitu kasih Tuhan sanggup melenyapkan ketakutan kita. Ya, nah, mengapa banyak orang Kristen masih hidup dalam ketakutan? Ada 3 hal yang menjadi penghalang. Ya, ada 3 hal rupanya yang menjadi penghalang. Kenapa banyak orang Kristen mengalami ketakutan? Ya, yang pertama, yaitu karena hidup kerohaniannya masih jatuh bangun dalam dosa. Ya, orang Kristen seperti ini boleh dibilang masih bayi rohani terus, ya. Baru naik dikit, jatuh dalam dosa lagi, bayi rohani lagi Bapak Ibu, ya. Alias tidak bertumbuh rohaninya, ya. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu adalah gratis dari Tuhan. Tuhan berikan buat kita. Pertama kali kita terima keselamatan, di situ posisi kita sebagai bayi rohani. Dan Tuhan mau kita bertumbuh imannya. Jangan terus-terusan di posisi bayi rohani, nggak bergerak sama sekali pertumbuhannya. Nah Tuhan mau kita bertumbuh. Kalau udah bertumbuh Bapak Ibu, kalau kita jatuh dalam dosa, tergelincir, maka kita akan balik lagi jadi bayi rohani lagi. Nah inilah yang membuat rata-rata penyebab kenapa banyak orang Kristen mereka tidak mengalami yang namanya kasih yang melenyapkan ketakutan. Ya. Dan rata-rata kalau kita lihat mengapa mereka mengalami seperti itu, penyebabnya adalah karena mereka tidak disiplin rohaninya. Ya, misalnya apa? Malas berdoa, malas baca Alkitab secara rutin, ya kan? Bukan sebeduk sekali ya bacanya. Nah, jadi apalagi malas mesbah doa bersama keluarga, ya alasan ngantuk lah, capek kerja lah, ya. Apalagi sekarang udah WFH, harusnya kita lebih punya kesempatan untuk kita bisa membangun mesbah keluarga bersama
keluarga kita yang di rumah, ya kan? Apalagi malas saat teduh secara pribadi, ya kan? Apalagi malas pelayanan. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Ya, seringkali ini membuat disiplin rohani kita ini tidak tepat ya. Sehingga itu membuat kita akhirnya gak bisa melihat bahwa kasih Tuhan tuh melenyapkan ketakutan kita. Ya, ini membuat kita jadi takut Bapak Ibu. Karena disiplin rohaninya kurang bisa dipertanggungjawabkan ya. Oleh karena itu colek sebelah kiri kanannya, coba katakan, gimana kamu disiplin rohanimu? Apakah masih malas atau udah mulai rajin bertumbuh? Karena Tuhan mau kita bertumbuh ya. Dan masih banyak alasan-alasan lainnya yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa ya. Mungkin juga terikat kebiasaan buruk ya kan. Nah itu juga bisa Bapak Ibu. Nah penyebab penghalang yang kedua, itu yang pertama tadi adalah hidup kerohaniannya masih jatuh bangun dalam dosa. Nah yang kedua penghalangnya adalah belum mengalami transformasi karakter sepenuhnya. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Artinya gini, orang yang ketakutan itu intinya mau cari selamat sendiri. Nah perhatikan baik-baik. Oleh karena itu Tuhan tidak menghendaki kita untuk ketakutan. Tuhan mau kita bersaksi, menginjil, dan memuridkan banyak orang. Kita tahu bahwa menjadi orang Kristen berarti akan mengalami transformasi karakter secara sepenuhnya. Sehingga kita memiliki gambaran karakter seperti domba ya. Nah, kita tahu, kita juga melihat bahwa domba hidupnya hanya untuk memberi Bapak Ibu ya. Domba dipersembahkan di mezbah sebagai korban persembahan. Ia juga disembeli untuk memenuhi keperluan makan sehari-hari. Ya, ia menyediakan dagingnya, dia menyediakan bulunya untuk menjadi pakaian yang menghangatkan kita, ya kan? Kemudian kulitnya juga bisa menjadi bahan sepatu, ya. Dan masih banyak lagi manfaat dari domba Bapak Ibu. Pokoknya hidupnya itu hanya untuk memberi, ya. Intinya domba itu hidupnya hanya untuk bagi orang lain, ya. Baik untuk kebutuhan yang rohani dan juga untuk kebutuhan jasmani, ya. Nah, kita juga melihat bahwa serigala, ya, kalau ada domba, ada serigala, itu adalah gambaran semua karakter masyarakat manusia duniawi sekarang ini. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa serigala dapat digambarkan sebagai mewakili karakter duniawi ini. Nah, jangan ada serigala-serigala dalam hidup kita, ya, biar kita mau berkarakter domba sehingga kita bisa mengalami transformasi karakter sepenuhnya. Dan kita tahu karakter domba adalah mewakili karakter Allah, ya. Oleh karena itu ini penyebab yang kedua yang membuat seringkali orang mengalami ketakutan, ya. Tidak ada transformasi karakter secara penuh. Yang ketiga, penyebabnya apa? Imannya kerdil, ya, tidak bertumbuh. Nah, ketakutan itu adalah lawan dari iman. Ya, setuju ya semua ya? Iman dan ketakutan selalu berseberangan. Ya. Jika Anda takut, itu berarti Anda tidak punya iman. Jika Anda punya iman, maka Anda tidak akan menjadi takut. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar di dalam firman Tuhan. Amin. Kita hidup di tengah generasi, di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan. Ya, apalagi masa-masa sekarang. Semua orang pasti dilanda ketakutan karena pandemi COVID-19 ini. Ya, udah ada varian Delta dan juga sekarang udah ada varian apa katanya itu, Kappa, Lambda. Waduh, terus ya. Varian-varian baru terus muncul, orang makin ketar-ketir. Ya, orang sekarang keluar rumah aja udah takut. Ya, udah pakai masker double lah, udah pakai 5M, dan itu memang harus diwajibkan oleh pemerintah, mesti kita lakukan semuanya demi keamanan dan kesehatan diri kita sendiri dan juga keluarga kita di rumah dan juga orang lain Bapak Ibu, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa jika kita punya iman, maka kita tidak akan menjadi takut. Amin. Ini adalah prinsip yang kuat dari firman Tuhan yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Kita hidup di tengah generasi ini, maka oleh karena itu Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit seperti ini, ya, ada banyak orang pasti hidup dalam tekanan-tekanan mental yang lebih luar biasa lagi, ya. Setiap tahun kalau kita hitung, itu sebelum masa pandemi COVID-19 Bapak Ibu, setiap tahun kalau kita hitung,
orang yang beli obat penenang itu benar-benar banyak banget Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ya, bahkan terjual secara resmi itu nilainya miliaran. Ya, banyak mereka miliaran Bapak Ibu. Orang yang mengkonsumsi obat penenang itu akhir-akhir ini banyak banget. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, ya. Nah, ini satu penyakit yang diakibatkan oleh stres, ya. Dan banyak orang yang menderita radang pencernaan, penyakit-penyakit lainnya, tekanan rasa takut dan kecemasan. Banyak orang yang menderita dari rasa tidak aman. Bahwa sesungguhnya menjadi persoalan manusia itu adalah kebutuhannya. Rasa tidak amannya dan ketakutannya. Nah, itu Bapak Ibu. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika jiwanya tidak disembuhkan, penyakitnya akan kambuh lagi. Ya, karena seringkali penyakit jasmani itu hanya sekedar gejala dari penyakit rohani. Ya, oleh karena itu, biarlah kita mau sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan hari ini, untuk kita menang atas segala ketakutan kita. Ya, ada 3 jenis ketakutan yang seringkali melemahkan iman kita. Ya, yang pertama adalah takut akan tuduhan dan fitnahan. Ya, jika Anda takut menerima tuduhan dan fitnahan, lebih baik Anda tidak perlu ikut dalam pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, karena apa? Ketakutan yang satu ini akan menyerang kita di tempat yang paling dalam, karena sudah menjadi watak kita untuk selalu berharap agar orang lain berpikir yang baik-baik saja tentang diri kita. Ya, kadang-kadang kita juga berpikir kan, menurut kita mengenakan pakaian yang bagus, pakai dasi yang bagus, kita pasti berpikir ingin supaya orang lain berkata, oh dia oke juga tuh, nggak terlalu buruk ya. Coba lihat pakaiannya, bagus kan yang dikenakannya. Nah, kita maunya orang berpikir seperti itu. Demikian pula cara kita berperilaku dibuat agar bisa menimbulkan kesan di hati orang lain tentang betapa baiknya kita. Ya, kita ingin agar orang lain berpikir yang baik-baik saja tentang kita. Ya, memang nama baik menjadi sangat berarti bagi kita. Yesus dalam hidupnya dan pelayanannya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Seringkali Yesus dalam pelayanannya itu dituduh dan difitnah dengan berbagai macam Bapak Ibu. Bahkan namanya juga dijelek-jelekan oleh banyak orang. Ya, Alkitab sudah mencatat itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi Yesus, apa yang dilakukan? Dia tetap tidak terganggu dan terus melanjutkan pelayanan memberkati banyak orang itu. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang Bapak Ibu. Ya, itu penting ya. Yang kedua, jenis ketakutan yang kedua yang seringkali melemahkan iman kita, yaitu takut mati. Nah, ini dia. Ini adalah ketakutan yang membelenggu banyak orang, ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Ya, takut mati memiliki jangkauan makna yang mungkin lebih luas ketimbang cuma sekedar mati secara jasmani. Ya, seperti ditembak atau kena COVID, ada komorbid, ya, ada penyakit bawaan sehingga akhirnya nggak tertolong, ya kan? Makanya itu hal-hal yang seringkali menghantui masyarakat dunia saat ini, ya. Nah, takut mati di sini yang saya maksud lebih luas itu adalah sebagai contoh, misalnya kita takut kehilangan kehidupan kita di dunia ini yang nyaman ini, ya. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian udah punya pekerjaan yang mapan, enak, ya takut kehilangan itu. Ya, mungkin juga takut kehilangan apa lagi? Tempat tinggal yang udah nyaman, ya. Udah pokoknya mantap lah tempat tinggalnya, ya kan. Udah enak banget, dia takut kehilangan itu semua. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu, takut mati jadinya. Takut kehilangan itu semua, kalau aku mati terus gimana? Aku gak bisa nikmati lagi dong pekerjaanku yang membuat aku menjadi orang, terlihat menjadi orang yang sangat sukses, dihormati semua orang. Atau aku juga bisa punya rumah yang mewah. Kalau aku mati aku gak bisa nikmati itu semua. Nah, itu juga bisa tergolong takut mati dengan pengertian yang lebih luas Bapak Ibu, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, inilah masalah yang seringkali juga terjadi di lingkungan orang-orang percaya juga Bapak Ibu, bukan orang duniawi aja, ya. Mengapa banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan? Nah, ini juga Bapak Ibu, karena mereka juga takut mati. Karena mereka ingin mempertahankan apa? Standar kehidupan mereka, dan mereka tidak mau kehilangan itu, ya. Karena mereka tahu kalau mereka pelayanan nanti mereka akan terbuang waktunya untuk bisa menikmati kemewahan rumahnya. Kalau mereka pelayanan mereka terbuang waktunya untuk menikmati segala fasilitas
yang ada selama ini di rumahnya. Ya kalau dia pelayanan maka takut terbuang waktunya untuk mereka nggak bisa lakukan hal-hal yang menyenangkan dalam pekerjaannya. Ya mumpung masih lagi karir lagi tinggi, disuruh pelayanan lagi, wah kayaknya enggak lah, mikir nanti aja lah. Nah ini, ya kan, takut kehilangan Bapak Ibu. Ini juga tergolong orang yang takut mati juga. Makanya kita ke pelayanan harus dengan hati yang rela. Kenapa? Karena Tuhan sudah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bayangin hutang kita yang gak pernah bisa kita bayar, yaitu dosa kita, dia bayarin lunas Bapak Ibu. Wow, oleh karena itu, biarlah kita mau setia sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, jenis ketakutan yang kedua ini adalah yang seringkali menghambat banyak orang untuk memiliki iman yang teguh. Ya, yang ketiga, penyebab seringkali ada ketakutan yang melemahkan iman kita. Apalagi yang ketiga, takut apa? Takut terluka. Nah ini penting Bapak Ibu. Ya, seringkali penyebab hati yang mudah terluka itu membuat kita menjadi ketakutan. Ya, yaitu apa? Pertama, penyebab yang pertama untuk hati yang mudah terluka yaitu hati yang keras. Nah, siapa di sini punya hati yang keras nih? Nah, ya, saya berharap semuanya hatinya lembut semuanya ya, nggak ada yang keras ya, amin. Colek sebelah kiri kanannya, amin. Ya, katakan amin, haleluya. Ya, nah hati yang keras Bapak Ibu itu adalah orang yang tidak mau diajar, ya, menolak untuk menerima koreksi dan ajaran dari orang lain, ya kan? Kalau dia menolak, begitu ajaran nggak sesuai dengan hatinya, dia terluka, ya kan? Dia nggak suka, tersinggung, nah itu dia. Kedua apalagi penyebab hati yang mudah terluka, yaitu sikap suka mengkritik dan menghakimi orang lain. Nah ini juga Bapak Ibu, kalau kita suka mengkritik dan menghakimi orang lain, ya giliran kita dikritik, kita marah, terluka, ya kan? Oh kalau kamu ngeritik orang, bisa, giliran kamu dikritik orang, kamu nggak mau, ya kan? Bukan marah-marah. Nah ini dia. Makanya kita jangan suka ngeritik orang, kalau nggak mau dikritik sama orang lain. Kalau kritiknya membangun boleh Pak? Boleh. Ya, kritik membangun itu artinya penuh kasih cara penyampaiannya ya. Bukan nyindir-nyindir ya. Bukan sengit ya, apalagi julid. Nah itu dia, jangan ya. Itu nggak benar Bapak Ibu. Ya, yang ketiga. Kita penyebab hati yang mudah terluka adalah tidak sabar ya. Nah, kita pikir cara kita lebih baik dan menolak untuk menunggu orang lain yang tidak setuju atau tidak mengerti. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Gak sabaran orangnya. Ya, begitu lihat waktunya waktunya mesti pergi, ternyata dia harus berangkat buru-buru. Ternyata orang gak bisa ngikutinnya, dia marah-marah ya kan. Nah ini dia. Harusnya sabar aja sebentar, gak akan mengurangi apapun ya kan. Kita harus tahu kadang-kadang kesabaran itu adalah memberikan satu hal yang berkat yang lain yang kita bisa terima ya. Nah kasih tahu sebelah kiri kanannya harus jadi orang sabar ya. Kita mesti jadi orang sabar. Jangan gak sabaran, bahaya. Bisa mudah terluka loh Bapak Ibu. Hati-hati ya, udah Tuhan ingetin nih hari ini. Yang keempat, mudah curiga. Suka tidak percaya ya. Nah sindrom ini menimbulkan kecurigaan yang berlebihan. Nah ini dia. Ini seringkali bisa membuat kita terluka juga. Ya kan? Dikit-dikit curiga. Ya, pasti itu rentan terluka dah. Begitu kecurigaannya berlebihan, udah mulai itu marah dalam hatinya. Udah mulai mereka-rekakan yang jahat tuh dalam hati dan pikirannya. Nah, itu membuat kita terluka. Ngapain kayak gitu Bapak Ibu? Ya, kita mesti belajar untuk kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sanggup untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita, bahkan kebenaran di tengah-tengah kita. Biarkan Tuhan yang membukakannya, menyingkapkannya dan memberikan kepada kita satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kita jangan kesannya tuh terlalu membuat kita seperti Tuhan gitu ya. Wah saya pokoknya tahu segala hal. Enggak Bapak Ibu ya, kita manusia terbatas, kita nggak bisa tahu apapun. Ya. Oleh karena itu janganlah kita mudah curiga, janganlah mudah kita suka nggak percaya. Boleh untuk kita memiliki pemikiran, mungkin kita melihat sesuatu yang tidak percaya dulu, boleh, tapi jangan terus-terusan.
jangan berlebihan, itu bahaya ya. Kita harus serahkan sama Tuhan, yang penting ada hikmat. Nah ini dia, pakai hikmat Tuhan ya. Jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi malah kita terluka. Kalau pakai hikmat Tuhan maka damai sejahtera Tuhan akan turun dalam hidup kita ya. Oke lanjut, yang kelima yang membuat kita mudah terluka apalagi? Sikap hati tidak setia ya. Ini mengakibatkan kita menjadi kutu loncat ya kan. Loncat sini, loncat sana ya kan, karena memang orang gak setia. Nggak setia pelayanan, nggak setia ini, nggak setia itu. Ya, itu saya anggap seperti kayak kutu loncat. Ya, kenapa mudah terluka? Jelas mudah terluka. Begitu dia nggak suka dengan tempat yang dia loncatin, dia kesel, kedumel, dia pindah ke tempat yang baru. Nah, itu udah terluka, ya kan? Kalau udah terluka begitu, loncat terus, luka terus makin lebar lukanya, ya, dan nggak sembuh-sembuh, ya kan? Nah, berikutnya apa lagi? Yang keenam, ya tadi yang kelima. Yang keenam adalah tidak berterima kasih. Nah, ini juga penyebab orang yang hatinya bisa terluka. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia hanya berfokus untuk seharusnya orang lain lakukan kepada kita, kepada dia. Nah, dia nggak pernah fokus untuk bisa seberapa banyak yang udah dia lakukan buat orang lain. Nah, begitu dia lihat, kok pasangan saya nggak melakukan yang terbaik buat saya? Kok saya nggak melihat anak saya melakukan yang terbaik buat saya? Kok saya nggak melihat jemaat saya melakukan yang terbaik buat saya? Kok saya nggak melihat orang lain melakukan yang terbaik buat saya? Nah, selalu dia nuntut itu terus. Padahal dia belum melakukan apapun sama sekali buat orang lain. Ya, ini yang membuat seringkali kita terluka. Ya, oke, yang ketujuh, yang terakhir, yang membuat kita bisa mudah terluka, yaitu idealisme yang tidak sehat. Nah, ini dia, ya. Seringkali kita memberhalakan suatu cara atau metode atau standar atau program dan menempatkannya itu di atas hubungan, di atas orang, ya. Akibatnya apa? Orang-orang khususnya yang tidak sependapat dengan kita, maka itu menjadi sesuatu yang membuat kita mudah terluka, ya kan? Nah, kenapa? Karena dia lebih mentingin apa? Idealismenya lebih penting daripada hubungan, kesatuan, atau sikap hati yang benar. Ya, pokoknya yang penting idealnya harus jalan, programnya harus jalan. Nggak penting lu mengalami hal-hal yang mungkin berdarah-darah ya melakukannya. Nah, pokoknya dia nggak peduli, dia terus pingin supaya program itu jalan. Karena dia memberhalakan program itu, dia memberhalakan standar yang dia bangun, dia memberhalakan cara-cara dan metode itu. Ini bahaya. Akan melukai hati kita, ya. Kita tinggalkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali kepada Rasul Yohanes menekankan di ayat 18 tadi bahwa keteguhan kita kepada kasih yang sempurna itu akan menyingkirkan segala ketakutan kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca kembali dalam 1 Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 ya, sampai kebalik tadi bacanya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah ini Bapak Ibu, hal yang terakhir yang saya sampaikan adalah ketakutan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani ya, karena ini perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Yohanes menggunakan kata apa? Roh Kudus menyuruh Yohanes menulis dengan kata, ketakutan itu dengan kata apa? Phobos, phobos ya. Dan dalam budaya orang Ibrani, ya orang Yahudi, pengungkapan kata yang diulang-ulang sebanyak 3 kali, ya kita lihat ini diulang-ulang kata ketakutan itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ini, itu artinya menekankan suatu konfirmasi kesungguh-sungguhan. Ini merupakan majas tautologia, ya itu dia, ucapinnya susah ya. Nah itu dia, majas tautologia, ya, phobos. Kata Yunaninya itu ketakutan ya. Dan ini penting berarti kalau diulang-ulang 3 kali ya. Orang percaya sama katakan tidak perlu takut. Karena di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Amin. Sebab kasih Allah telah menjamin anak-anaknya untuk tidak mengalami penghukuman. Amin. Tidak lagi penghukuman Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dulu memang ya sebelum kita terima Yesus. Tapi setelah kita terima Yesus, kita mendapatkan apa?
hidup yang kekal, bukan hukuman Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu jangan takut. Ya, kita harus hidup di dalam kekayaan firman Tuhan yang memberkati kita semua, yang memperbarui pikiran dan hati kita semua, ya. Dan Yohanes di sini menjelaskan bahwa kasih Kristus itu memperlengkapi anak-anak Allah untuk diselamatkan dan bukannya dihukum, ya. Kasih Allah yang menjamin keselamatan itu akan membawa kita hidup dalam keberanian untuk percaya, berani, dan juga menyatakan imannya dengan tidak menutup-tutupinya. Nah itu dia Bapak Ibu. Oleh karena itu, hari ini pastikan setiap kita, ya, tengok sebelah kiri kanannya, lihat lagi, kasih tahu, ingat, jangan ada ketakutan lagi dalam hidup kita. Apapun alasannya, ya, mau takut mati, takut tertolak, takut tuduhan, fitnahan, ya. Nah itu dia. Jangan Bapak Ibu. Biarlah kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah ada. Yaitu kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa kasih Yesus yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan kita. Tetap percaya, tetap berjalan dengan Tuhan. Meskipun masa pandemi yang sulit, kita percaya perlindungan Tuhan nyata buat kita semua. Dan saya akan melihat orang-orang benar akan dilindungi Tuhan. Puji Tuhan, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun nanti kita kena ada yang terpapar COVID-19, seperti sahabat-sahabat saya juga dengar jemaat di gereja Ekos Bogor juga ada yang terpapar. Saya percaya mereka akan dipulihkan dan disembuhkan Tuhan dengan cepat dan dengan luar biasa. Nah itu Bapak Ibu, ya. Karena kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melakukan semuanya ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita takut. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau di tengah-tengah kami Bapa. Kami melihat Tuhan menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu sanggup melenyapkan segala ketakutan kami. Kami mau memiliki iman yang bertumbuh terus Tuhan. Yang membuat kami semakin mengasihi-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih kami di dalam-Mu, pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menguatkan kami, bahkan Tuhan yang menyembuhkan kami, bahkan Tuhan yang memulihkan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini, dan kami percaya firman-Mu ini menjadi rema bagi kami, menguatkan kami untuk kami hidup di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi kami, orang-orang benar, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati kegerakan kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberkati dengan lewat tayangan di bawah ini. Sebelum kita memberi, mari bersama-sama kita satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Sementara kami memberi, biar Kau yang berkati setiap kami yang memberi Tuhan. Dengan berlipat kali ganda berkati juga Tuhan gereja kami yang mengelolanya. Kami siap memberi saat ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa kita semua biar terus mau memberi dengan penuh antusias. Kita percaya berkat-berkat Tuhan juga melimpah atas kita semua. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi firman Tuhan yang luar biasa, biar kita mau terus mengalami kasih yang melenyapkan segala ketakutan kita. Haleluya. Dan tibalah kita di akhir dari ibadah kita hari ini, dan kita mau siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini Engkau di tengah-tengah kami, Engkau melawat umat-Mu Tuhan dengan luar biasa, lewat pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk kami terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan yang luar biasa, yang selalu dan sanggup melenyapkan segala ketakutan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mengerti
bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka yang dari jemaat gereja Oikos Bogor dan juga dari jemaat Tuhan yang lain yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga dikuatkan dan imannya terus dibangun di dalam kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup untuk kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya biarlah kasih karunia-Mu ini Tuhan boleh terus memimpin kami dalam kami membangun rumah tangga kami Tuhan, pernikahan kami Bapa, keluarga kami Tuhan. Bahkan dalam saat kami mendidik anak-anak kami Tuhan, dalam kuliah kami, sekolah kami, pekerjaan kami, bisnis kami, dan juga pelayanan kami Bapa. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semuanya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa finishing well semuanya Tuhan di dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ibadah untuk kami memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan juga kota kami yang kami diami Tuhan, Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di Indonesia, kami bisa melihat terus kasih karunia-Mu yang luar biasa Kau curahkan bagi bangsa ini Tuhan. Terlebih dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, biar berikan sungguh-sungguh Tuhan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Biar Indonesia, aparatur pemerintah, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dari pusat, aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah, biar mereka terus bekerja sama untuk bersama-sama bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Kami rindu Tuhan, kami ingin melihat Tuhan Indonesia mengalami penurunan terus Tuhan. Orang-orang yang terpapar COVID-19 Bapak. Berikan Tuhan kesehatan, berikan Tuhan perlindungan-Mu bagi rakyat Indonesia Tuhan. Supaya makin banyak mereka yang dilindungi Tuhan. Bahkan kalau mereka terpapar pun mereka akan cepat segera sembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah bangsa yang Kau kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia Tuhan. Karena ada banyak umat-Mu, ada banyak gereja-Mu Tuhan di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Setiap hari Bapa, untuk kami minta belas kasihan, untuk kami minta Tuhan Engkau juga mengampuni bangsa ini Tuhan. Memberikan hujan pertobatan, memberikan hujan keselamatan bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga ada banyak orang-orang baru, orang-orang percaya baru yang Kau tambah-tambahkan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Di Indonesia Bapa. Kami juga berdoa bagi kota yang kami diami. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat-Mu untuk setiap pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan. Untuk mereka bisa mengusahakan yang terbaik, kesejahteraan bagi kota kami yang kami diami. Untuk kami bisa mendapatkan perlindungan juga dari pandemi COVID-19 selama ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai, bahkan terus memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya untuk rekan-rekan sahabat-sahabat kami Tuhan yang saat ini terpapar COVID-19 Tuhan. Berikan hati yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Untuk mereka tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus akan menyertai mereka, memulihkan mereka, bahkan membuat mereka sehat kembali. Dengan kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Kasih yang melenyapkan ketakutan itu Bapa. Akan memberikan keberanian untuk mereka menyatakan iman mereka di hadapan-Mu dan di hadapan semua orang. Terima kasih Tuhan. Kau pasti memulihkan dan menyembuhkan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya, dan bahkan pengharapan yang tak habis-habisnya bagi kita semua. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, bahkan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan Dia sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam diri kita, yang selalu mengingatkan kita, mengajar kita, menghibur kita, menolong kita, bahkan terus membawa kita untuk setia
akan panggilan Tuhan dan kita mau setia di dalamnya sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Oikos Bogor setiap minggunya. Dan dapatkan firman Tuhan yang menguatkan kita semua, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Biar kita mau tetap melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Puji Tuhan, karena kasih-Nya sanggup melenyapkan segala ketakutan kita. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di pertemuan ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.